Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya, dan salam harmoni. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 3 dari kelas C akan mengerjakan instruksi-instruksi dari modul kelima, itu mengenai joins. Nah, yang dimana pada instruksi ini kami akan mengerjakannya menjadi beberapa bagian sesuai dengan anggota kelompok 3. Nah, adapun anggota dari kelompok 3 kelas 2C, yaitu ada saya sendiri, Rudimas Pramita, yang kedua ada Putu Egidia Pranya Pramita, ketiga ada Dimas Putu Alam Surya Laksana, dan terakhir ada Muhammad Yusuf Rafi Aryuto Maulana. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Nah, di sini saya sudah menampilkan instruksi dari modul kelima dan command prompt yang sudah saya panggil atau sudah saya import file database SIAK. Nah, dan sudah saya use. Nah, di sini pada instruksinya kita akan menggunakan joins, yaitu menampilkan tabel, bukan hanya satu tabel, tapi dua tabel kita tampilkan secara sekaligus dengan koneksi. Nah, koneksi inilah yang disebut dengan joins. Nah, untuk itu pada joins ini terdapat tiga yang kita gunakan saat ini, yaitu ada inner joins, left joins, dan right joins. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk pada instruksinya. Ini saya sudah melihat juga relasi antar tabel dari database SIAK-nya. Nah, pertama ada instruksi di mana menampilkan nama dosen dan nama jurusan. Nah, di mana nama dosen ini dan nama jurusan ini terdapat pada tabel-tabel yang berbeda. Nama jurusan dan nama dosen. Bagaimana kita menampilkannya segala sekaligus, yaitu menggunakan inner joins atau dengan koneksi. Nah, untuk itu di sini seperti biasa kita akan menggunakan select. Tampilkan seleksinya terlebih dahulu. Yang kita tampilkan adalah nama dosen, nama jurusan. Nah, di mana dari tabel dosen. Nantinya akan terkoneksi antara tabel jurusan. Nah, di mana terdapat inner join, yaitu tabel jurusan yang memiliki koneksi ke tabel dosen, yaitu primary key tabel jurusan itu ada ID jurusan sebagai foreign key di tabel dosen. Nah, ini terkoneksi ya sama lainnya. Jadinya kita gunakan inner join jurusan, tabel jurusan itu koneksi dengan tabel dosen, di mana pada tabel dosen terdapat ID jurusan sebagai primary key dari tabel jurusan, itu primary key-nya adalah ID jurusan. Nah, mana pada tabel dosen ini terdapat foreign key ID jurusan. Nah, foreign key ID jurusan ini sebagai primary key di tabel jurusan. Inilah yang akan mengkoneksikannya. Itu kita tampilkan sekaligus ya. Nah, coba kita enter. Pada instruksinya ini ditampilkan tabel seperti ini. Itu ada 4 nama dosen dan nama jurusannya. Nah, jadi sudah selesai, sudah sesuai. Jadi query pertama itu sudah selesai, kita eksekusi. Selanjutnya masuk pada
instruksi yang kedua yaitu menampilkan nama dosen dan nama fakultasnya. Jadi kita lihat ke tabelnya, tabel relasi antar tabel ini, kita melihat yaitu yang diinstruksikan tadi yaitu menampilkan nama dosen dan nama fakultas. Nah, jadi kita melihat di sini tabel fakultas ini tidak langsung berelasi ke tabel dosen. Nah, jadi tabel fakultas ini berelasi melalui jurusan, tabel fakultas ini terkoneksi melalui jurusan, lanjut lagi ke dosen. Jadi jurusan ini sebagai perantara terkoneksinya tabel jurusan, tabel fakultas dan tabel dosen. Karena tidak ada koneksi langsung antara tabel fakultas ke tabel dosen. Nah, primary key tabel fakultas ini tidak terdapat pada tabel dosen. Jadi harus melalui jurusan. Jurusan inilah sebagai perantara nantinya untuk koneksi tabel dosen dan tabel fakultas. Jadi langkahnya kita sama seperti tadi. Select nama dosen yang kita nama dosen, terus nama fakultas yang kita tampilkan. Nah, dari dosen. Nah, di mana inner join itu dapat jurusan koneksi pada tabel dosen itu pada tabel dosen terdapat di jurusan sebagai foreign key dari tabel jurusan, yaitu primary key-nya ID jurusan. Di jurusan. Nah, jadi untuk kita menampilkan nama dosen dan nama fakultas, seperti saya katakan tadi, yaitu melalui perantara tabel jurusan. Nah, di mana kita akan instruksi selanjutnya yaitu inner join tabel fakultas itu koneksi yaitu ada jurusan, tabel jurusan, terdapat foreign key ID fakultas. Jadi fakultas. Nah, kemaringan yaitu ID fakultas ini sebagai primary key di tabel fakultas. Ini terkoneksi fakultas. Nah, di ini terkoneksi antar fakultas dan jurusan dan dosen. Jadi ingat jurusan ini sebagai perantara terkoneksi antara tabel fakultas dan tabel dosen untuk kita tampilkan keduanya itu fakultas dan dosen secara sekaligus. Nah, coba kita enter. Nah, di sini kelihatannya ada salah ketik. Saya salah ketik. Di sini dosen itu saya tulis dengan M, di belakangnya harusnya N ya. Nah, coba kita enter. Oke, jadi sudah menampilkan tabel seperti berikut sesuai dengan instruksi di modul kelima ini ya, nomor 2. Jadi kita sudah menampilkan nama dosennya dan fakultasnya apa. Nah, jadi pada instruksi kedua ini
sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan masuk pada instruksi yang ketiga, yaitu menampilkan NIM nama mahasiswa yang melakukan KRS di semester ganjil 2012. Nah, di sini terdapat kondisional, yaitu melakukan KRS di semester ganjil 2012. Nah, kita lihat pada relasi antar tabelnya, yaitu yang kita tampilkan yaitu NIM mahasiswa dan nama mahasiswa, mahasiswa dan nama mahasiswa. Karena di sini terdapat mahasiswa dan nama mahasiswa, NIM mahasiswa dan nama mahasiswa itu terdapat pada satu tabel, maka akan kita select yaitu dengan query select mahasiswa, tabel mahasiswa di mana dapat NIM yang akan kita tampilkan itu NIM mahasiswanya, mahasiswa dan nama mahasiswa dari tabel mahasiswa. Nah, di mana terdapat kondisi yaitu KRS di semester ganjil 2012. Berarti kita akan mengkondisikan ini kepada tabel KRS. Mahasiswa ke tabel KRS ya. Nah, tabel KRS. Di mana ini mahasiswa ini sebagai primary key di tabel mahasiswa, dan ini mahasiswa ini sebagai foreign key di tabel KRS. Jadi kita akan kondisikan dengan join di mana KRS itu dapat koneksi di mana tabel KRS terdapat foreign key NIM mahasiswa. Nah, di mana NIM mahasiswa ini merupakan primary key dari tabel mahasiswa. NIM mahasiswa. Nah, mahasiswa jadi sudah kita tampilkan. Nah, di sini jangan lupa ada kondisionalnya, yaitu menampilkan melakukan KRS semester ganjil ya. Jadi kita gunakan where semester dengan ganjil. Nah, kita eksekusi. Nah, kelihatannya ada salah ketik juga di sini, yaitu di tabel di kata mahasiswanya ya, kurang A. Oke, coba kita enter sekali lagi. Nah, jadi sudah tampil ya NIM mahasiswa dan nama mahasiswanya itu. Nah, di mana melakukan KRS di semester ganjil 2012. Baik, perkenalkan sebelumnya, nama saya Putu Egidia Pernia Paramita dengan NIM 21150051039. Nah, di sini saya akan mengerjakan langkah keempat sampai dengan langkah keenam. Sebelum itu kita akan memakai database ya. Nah, untuk karena tabel dan juga primary key, foreign key sudah saya up sebelumnya, jadi saya di sini kita tinggal menjalankan query saja. Yang langkah keempat di sini ada tampilkan KRS dari mahasiswa dengan NIM 121501001 pada KRS ganjil 2012. Tampilkan nama, mata kuliah, dan nilai.
Jadi kita diminta untuk menampilkan nama mata kuliah. Mata kuliah. Nah, sini. Select nama mata kuliah dan juga nilai. Nama mata kuliah ini kita bisa dapatkan di tabel mata kuliah. Mata kuliah dan nilai itu kita bisa dapatkan di tabel detail KRS. Iya betul. Inner join detail KRS on. Nah, jadi di sini karena detail KRS memiliki relasi many to one, jadi di KRS ini memiliki relasi many, maka kita mulai dari detail KRS dulu. Detail KRS dot kita mencari primary key di mata kuliah. Jadi detail KRS dot ID underscore mata kuliah sama dengan baru kita menuliskan yang di mata kuliah. Mata kuliah dot ID mata kuliah. Ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nama mata kuliah. Jadi untuk mendapatkan nilai kita harus pergi ke KRS. KRS. Jadi setelah ini kita inner join KRS on mana KRS. Nah, karena detail memiliki hubungan many to one, maka kita mulai dari detail saja. Nah, jadi detail dot ID KRS kita cantumkan primary key-nya sama dengan baru kita menuliskan KRS dot ID KRS. Setelah kita mendapatkan nilai, kita inner join-kan kepada mahasiswa untuk mendapatkan NIM dari mahasiswa yang akan kita cari. Ini ya, untuk kita untuk menampilkan NIM-nya ini. Nah, berarti kita inner join mahasiswa on karena di sini karena di sini KRS memiliki relasi many to one nih, maka KRS kita akan ketik duluan. KRS dot NIM NIM underscore mahasiswa sama dengan baru mahasiswa dot NIM mahasiswa. Sekarang kita tambahkan kondisi mahasiswa yang memiliki NIM. Nah, di sini untuk mahasiswa yang memiliki NIM where mahasiswa dot NIM mahasiswa sama dengan dua 21, 12, 15,
Nah, kita enter. Oh, jadi kita salah pada ini. Kita kekurangan detail KRS. Kita bisa ketik kembali, yaitu select nama mata kuliah, nilai dari from mata kuliah, inner join detail KRS on detail KRS.id mata kuliah sama dengan mata kuliah.id mata kuliah inner join dengan KRS on detail KRS dot ID atau ID KRS sama dengan KRS dot ID KRS inner join mahasiswa on KRS dot nim mahasiswa sama dengan mahasiswa dot nim mahasiswa kondisinya where mahasiswa dot nim mahasiswa sama dengan 12 15 05 1001. Nah, jadi sudah terlihat di sini 9 row inset. Jadi di sini sama mata kuliahnya, yang pertama ada agama, yang dan terakhir ada pengantar pendidikan. Sudah sama. Nah, selanjutnya pada nomor 5, yaitu tampilkan KRS dari mahasiswa dengan NIM 12.15.051.001 pada semester ganjil. Tampilkan nama mata kuliah, nilai, dosen pengampu pada setiap mata kuliahnya. Jadi di sini kita select nama mata kuliah, nilai, dan nama dosen. From. Jadi di sini kita kaitkan pertama dulu dari mata kuliah. From mata kuliah. Inner join-nya dari mata kuliah kita pakai detail KRS. Setelah di detail KRS, kita ke dosen. Setelah ke dosen, kita ke KRS, baru kita ke mahasiswa. Jadi yang pertama itu inner join-nya kita ke detail KRS on. Karena di sini detail KRS memiliki relasi ini, maka kita pakai detail KRS terlebih dahulu. Detail KRS dot ID underscore
mata kuliah sama dengan mata kuliah dot id mata kuliah. Setelah itu kita inner join-kan ke dosen untuk mencari nama dosen. Dosen on. Di sini karena sekali lagi detail KRS memiliki relasi many to one, maka kita cantumkan detail KRS terlebih dahulu. Detail KRS dot nip dosen sama dengan dosen dot nip dosen. Selanjutnya, setelah ke dosen mencari nama dosen, kita pergi ke KRS mencari nilai. Inner join KRS. On. Di sini karena detail KRS memiliki relasi many, maka kita ketik dulu untuk detail KRS-nya. Detail KRS dot id KRS sama dengan KRS dot id KRS. Setelah ke KRS, kita pergi ke mahasiswa untuk mencari agar bisa menampilkan mahasiswa dengan NIM 121505101. Inner join mahasiswa on. Di sini karena KRS memiliki relasi many, maka kita cantumkan KRS lebih dulu. KRS dot NIM mahasiswa sama dengan mahasiswa dot NIM mahasiswa. Nah, jadi sudah. Setelah itu kita berikan dia kondisi where mahasiswa dot NIM mahasiswa sama dengan NIM-nya tadi berapa? Dua belas, 15, 05, 1001. Nah, sudah mau terlihat di sini untuk mata kuliah yang diambil oleh NIM tadi, yaitu adalah kalkus dengan nilai 3, dan dosennya sudah ada di sini. Yang terakhir pengantar kuliah 3 dan dosennya sudah tercantum di sini. Jadi ini query-nya benar. Yang selanjutnya untuk yang terakhir nomor 6, yaitu adalah tampilkan nama NIM, nama mahasiswa dan jumlah mata kuliah dari mahasiswa bernama Alit Kenitem. Baik, kita mulai. Select. Kita menampilkan NIM, jadi kita pakai mahasiswa dot NIM underscore mahasiswa. Seperti itu. Baru kita cantumkan nama mahasiswanya. Mahasiswa. Dan untuk menampilkan jumlah mata kuliahnya itu kita harus count, yaitu nama mata kuliah COUNT
count kurung kita tampilkan di mana mata kuliah itu berada. Nama mata kuliah. Jadi di perintah count ini kita bisa menjumlahkan, kita bisa mendapatkan hasil dari jumlah field yang berada di tabel tersebut. Seumpamanya pada jumlah mata kuliah, nama mata kuliah ada 10, maka kita akan mendapatkan count ini berupa 10, angka 10, seperti itu. S jumlah MK mata kuliah. From karena NIM mahasiswa ini kita dapatkan di mahasiswa, maka kita dapatkan from mahasiswa. Inner join-nya ini kita pakai KRS untuk mendapatkan nilainya. KRS. On. Kita lihat cara di sini KRS memiliki relasi mini tak terhingga, maka kita gunakan KRS terlebih dahulu. KRS dot ke NIM mahasiswa sama dengan mahasiswa dot NIM mahasiswa. Itu untuk mendapatkan NIM mahasiswa. Yang selanjutnya kita inner join-kan lagi kepada detail KRS untuk mendapatkan mata kuliahnya. Detail KRS. On. Karena di sini detail KRS memiliki relasi mini, maka kita cantumkan detail KRS terlebih dahulu. Sama dengan ini KRS. Setelah itu baru kita hubungkan lagi ke mata kuliah untuk mendapatkan jumlah mata kuliah yang ingin kita cari. Inner join mata kuliah on. Kita pakai detail kuliah pertama. Detail kuliah. Baru kita memakai primary key dari mata kuliah. ID mata kuliah sama dengan mata kuliah ID mata kuliah. Sudah sampai di sana. Selanjutnya kita pakaikan kondisi di mana kondisinya ini mahasiswa yang bernama Alit Keniten. Where mahasiswa dot name nama mahasiswa like seperti persen Alit Ken Iten. Detail kuliah
Nah, jadi kita salah di sini. Seharusnya ini detail kayak S. Jadi kita ulangi lagi. Select mahasiswa dot name. Seperti kayak tadi sama, cuman saya di sini salah ketik. Di sini seharusnya detail KRS. Kita perbaiki manual. Kita salah di sini. Kita seharusnya isi spasi. Nah, sudah terlihat salahnya hanya di kurang spasi saja dari tadi. Nah, sudah terlihat seperti pada tabel, yaitu ini mahasiswanya sudah terlihat. Terus nama mahasiswanya yaitu Alit Kediket sudah terlihat. Jadi kita fungsi menambahkan persen ini sebelum dan sesudah namanya agar kita bisa mencari nama orang dengan Alit Kediten walaupun kita tidak tahu sebelumnya namanya apa dan akhirannya namanya apa. Jadi jumlah mata kuliahnya sudah ada juga karena kita tadi memakai di KRS itu. Nah, sekian dari apa namanya langkah-langkah yang telah saya selesaikan, yaitu dari nomor 4 sampai dengan nomor 6. Untuk nomor 7 dan sampai dengan nomor 10 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan dan kekurangan saat mengerjakan langkah ini. Tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Putualam Suralaksana dengan NIM akhir 1066. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kedua nomor berikutnya, yaitu nomor 7 dan nomor 8. Nah, sebelumnya saya tadi telah mengimpor isi dari database db_siak yang telah diberikan bapaknya, di mana isi dari database tersebut akan digunakan untuk mengerjakan nomor soal 7 dan 8 ini. Nah, langsung saja saya masuk ke nomor 7. Soalnya adalah tampilkan NIM, nama mahasiswa, jumlah mata kuliah, dan jumlah SKS dalam satu semester dari mahasiswa bernama Alit Kenitan. Jika tidak diketahui NIM dan nama lengkapnya pada semester ganjil 2012. Nah, kurang lebih nanti outputnya yang akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Untuk mengerjakannya, kita di sini akan menggunakan 4 tabel dari database-nya, yaitu detail KRS, mahasiswa, dan mata kuliah. Nah, pertama-tama kita describe dulu untuk mengetahui isi dari masing-masing tabel. Describe detail KRS, kurang lebih seperti ini outputnya. Describe KRS, describe mata kuliah, lalu yang terakhir describe mahasiswa. Nah, lebih seperti ini isi dari masing-masing tabel. Sekarang kita lanjut masuk ke dalam modulnya. Kita lihat di sini outputnya, gimana cara menampilkan output seperti ini di CMD. Nah, saya akan mulai menulis query-nya sedikit demi sedikit sambil menjelaskan. Yang pertama, kita gunakan query select mahasiswa. Kita pilih tabel mahasiswa di sini karena kita mau menampilkan kolom mahasiswa ini. Select mahasiswa, yang mau ditampilkan pertama adalah NIM mahasiswa. NIM mahasiswa, koma, nama mahasiswa, koma, lalu kita tampilkan kolom berikutnya, count, nama mata kuliah. Di sini kan selanjutnya kan nama mata kuliah, selanjutnya kan selanjutnya di sini nama kolomnya jumlah MK, kita samakan penulisannya dengan
yang ada di CMD dan ada di modul. Jumlah MK, sum di sini untuk menghitung jumlah dari kolom, sum SKS, kolom selanjutnya di sini kan jumlah SKS, tabel pengacunya di sini kan karena kita memilih tabel mahasiswa di awal, berarti kita memilih tabel mahasiswa di akhir, mahasiswa. Lalu kita inner join. Nah, inner join di sini kita gunakan untuk menampilkan semua isi kolom yang berada dalam sebuah file atau kolom. Inner join KRS, kita mau menampilkan isi dari KRS, di mana KRS tersebut di dalamnya ada NIM mahasiswa. Yang terdapat di tabel mahasiswa .nim underscore mahasiswa. Nah, di sini kita selanjutnya inner join lagi. Inner join. Sekarang kita yang kita inner join adalah tabel detail KRS. Inner join inner join KRS. Inner join KRS, di mana yang mau kita inner join nim underscore benar dah, inner join detail KRS, saya salah lihat. Detail KRS, di mana di dalam detail KRS yang kita mau tampilkan ID underscore KRS sama dengan KRS dot ID underscore KRS. Nah, sudah. Nah, kita inner join lagi. Yang terakhir, mata kuliah. Nah, kita inner join di sini tabel mata kuliah. Inner join mata kuliah. On mata kuliah. Di mana di tabel mata kuliah kita pilih ID mata kuliahnya. Mata kuliah sama dengan tabel sebelumnya kita inner join kan detail KRS, maka yang selanjutnya kita pakai detail KRS. Detail KRS dot ID underscore mata kuliah. Di mana di soalnya ini kan tertera mahasiswa bernama Alec Kennington. Nanti kita query-nya adalah where mahasiswa dot nama mahasiswanya mengandung nama Alec Kennington. Persen D2 koma. Nah, kita di sini coba enter, semoga benar ya query-nya. Kita coba enter dulu. Nah, setelah saya enter, maka muncul output seperti berikut. Di CMD-nya bisa dilihat sendiri. Lalu kita coba samakan output di CMD ini dengan output yang ada di modul. Kita bisa cek sendiri, mulai dari ini mahasiswa, nama mahasiswa, jumlah MK, dan jumlah SKS. Kelihatannya semua sudah sesuai. Jika sudah sesuai semua, maka query yang saya buat itu sudah benar. Nah, jika sudah benar, kita bisa lanjut ke nomor 8. Nomor 8 soalnya adalah tampilkan NIM nama mahasiswa, IP semester mahasiswa bernama Alec Kennington. Jika tidak diketahui NIM dan nama lengkapnya pada semester ganjil 2012. Kurang lebih jika kita lihat bandingkan dengan nomor 7, soal nomor 8 ini mirip-mirip, tapi di sini kolom jumlah MK dan jumlah SKS tidak ada. Sebagai gantinya yang muncul adalah kolom IP. Nah, bagaimana cara menulis query-nya? Kita coba tulis query-nya. Kurang lebih berarti
berarti sama ya. Kita coba tulis. Yang pertama tentunya select kita pilih tabel mahasiswa. Nah, dalam tabel mahasiswa itu kita pilih lagi file mahasiswa dan nama mahasiswa. Karena kan kita awalnya mau menampilkan NIM dan nama mahasiswanya. Lalu kita tampilkan yang selanjutnya sum SKS nilai slash atau bagi sum SKS. Tadi kan nama kolom yang terakhir kan IP, maka kita AS IP from tabel pengacunya, karena kita memakai tabel mahasiswa di awal, maka kita juga pakai tabel mahasiswa di akhir, from mahasiswa. Nah, sekarang kita inner join tabel KRS on KRS, di mana di tabel KRS tadi itu kita pilih NIM mahasiswa. Karena kan di sini kita mau menulis isi value-nya sama dengan mahasiswa dot NIM underscore mahasiswa. Lalu kita inner join lagi, inner join detail KRS, di mana di dalam detail KRS kita pilih file ID KRS, ID underscore KRS sama dengan, nah sebelumnya kan kita pilih KRS.NIM mahasiswa, maka di bagian sama dengan ini kita juga akan menulis KRS.NIM mahasiswa, KRS underscore ID underscore KRS. Lalu kita yang terakhir inner join mata kuliah, di mana di dalam tabel mata kuliah kita pilih ID mata kuliahnya sama dengan detail KRS, kita pilih ID KRS-nya lagi, ID underscore KRS. Oh salah, bukan ID KRS tapi ID mata kuliah. Jadi mata kuliah di mana di tabel mahasiswanya itu nama mahasiswanya dengan nilai atau nama alit kenitan persen T2, kurang lebih seperti ini query yang akan digunakan untuk menyelesaikan nomor 8. Nah, semoga mau, kita coba enter dulu, gimana kita lihat hasil outputnya. Nah, bisa dilihat di sini setelah saya enter tadi, ini query-nya yang di atas, outputnya di bawah ini, kita cek dan kita sesuaikan output dari yang ada di CMD dengan yang ada di modulnya, kita kurang lebih udah sama dan sudah sesuai. Maka karena sudah sama di sini, maka query yang saya gunakan sudah benar. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan nomor 9 dan nomor 10. Nah, untuk nomor 9 langsung saja saya bacakan soalnya. Soalnya yaitu tampilkan NIM, nama mahasiswa, IP semester mahasiswa yang mengambil KRS di semester ganjil 2012. Di sini terdapat keterangan IP sama dengan jumlah SKS kali nilai per jumlah SKS.
Nah, kurang lebih ntar output-nya akan seperti ini. Nah, langsung saja masuk ke CMD-nya. Gimana cara untuk membuat query agar muncul output seperti ini. Nah, yang pertama yaitu query-nya tentu saja select KRS. Select KRS karena di sini kita akan menampilkan NIM nama mahasiswa IP semester mahasiswa yang mengambil KRS. Maka dari itu kita di sini memilih select KRS dot. Nah, kita mau menampilkan NIM mahasiswa di sini, NIM mahasiswa dan nama mahasiswa. NIM dan nama mahasiswa. Lalu kita gunakan sum SKS nilai per sum SKS. Nah, ini didapat dari keterangan dari IP ini, karena kita mau menampilkan kolom IP ini, maka query-nya seperti ini sesuai dengan keterangan di nomor 9 yang ada. Lalu selanjutnya kita tulis ASIP, artinya kolomnya IP, lalu acuannya dari mahasiswa. Nah, sekarang kita inner join KRS on KRS, di mana di dalam KRS ini kita mengambil NIM mahasiswa. Kita mengambil NIM mahasiswa, di mana mahasiswanya, di mana NIM mahasiswa tersebut kita inner join lagi, detail KRS on detail KRS dot ID mata kuliah. Di bagian detail KRS ini kita akan mengambil ID mata kuliahnya sesuai yang saya dash tadi. ID mata kuliah group by mahasiswa NIM underscore mahasiswa titik 2. Nah, semoga di sini query-nya benar ya. Oke, kita enter lalu cek query-nya. Oke, semoga benar ya. Kita enter. Nah, maka setelah saya enter, maka akan muncul output seperti ini. Nah, kita sesuaikan output di sini dengan output yang ada di nomor 9 ini. Nah, bisa dilihat sama ya. Jika sama, maka query yang saya masukkan di sini sudah benar, dan kita bisa lanjut mengerjakan nomor 10. Nomor 10 langsung saja soalnya, yaitu tampilkan dua mahasiswa yang IP-nya di atas 3 dan diurutkan berdasarkan nama. Nama di sini kita gunakan ASC untuk mahasiswa yang mengambil KRS pada semester ganjil 2012. Yang ditampilkan adalah NIM, nama mahasiswa, IP semester mahasiswa. Nah, tadi di sini ada keterangan IP-nya sama, yaitu jumlah SKS kali nilai per jumlah SKS. Nah, bisa dilihat di sini kita menandakan IP yang di atas 3 ini dengan menggunakan ASC. Nah, bagaimana query-nya? Langsung saja saya buat di sini. Query-nya yaitu sama seperti tadi, kebanyakan sama. Kita hanya ubah di bagian ASC ini saja. Select KRS dot NIM underscore mahasiswa, nama mahasiswa. Ini saya sebagian mengikuti query yang di atas agar lebih mudah, karena sebagian sama dan sesuai yang saya bilang tadi,
A-nya diganti di bagian exchange saja. Nama mahasiswa, sum SKS, bintang, nilai, lalu per sum SKS, SIP from mahasiswa, inner join KRS, on KRS dot nim underscore mahasiswa sama dengan mahasiswa dot nim underscore mahasiswa inner join detail KRS dot ID underscore KRS di tabel KRS ID KRS, lalu kita inner join lagi yang terakhir, inner join mata kuliah on mata kuliah di tabel mata kuliah, lalu inner join mata kuliah, kita ambil ID mata kuliahnya. Kita ambil ID mata kuliah, samakan dengan detail KRS dot ID sama dengan mata kuliah group by mahasiswa dot nim underscore mahasiswa. Nah, di sini letak perbedaannya atau letak kita untuk menampilkan dua mahasiswa yang IP-nya di atas 3, diurutkan berdasarkan nama atau SC. Nah, caranya yang terakhir yaitu menampilkannya. Cara menampilnya kan di sini karena ada dua mahasiswa yang di atas 3, berarti di atas 3 berarti lebih dari 3. Kita tulis having IP, artinya mempunyai IP yang lebih dari 3, di mana hal tersebut ada di nama mahasiswa. Nah, sekarang kita tulis ASC limit 2. ASC limit 2 ada, ini artinya jumlah mahasiswa yang mempunyai IP lebih dari 3 itu ada 2. Nah, kita coba enter. Semoga sama query-nya yang ada di CMD dan ada di modul. Kita coba enter apa yang terjadi. Kita kurang titik koma. Nah, di sini sudah muncul outputnya, tapi saya mau cek dulu yang ada di nomor 10 ini. Ini mahasiswa sudah benar. Nama mahasiswa Hairdi Ardiansa sudah benar. IP-nya sudah benar 30.870. Nah, setelah saya cek nih, bisa dicek sendiri juga IP-nya dan yang ada di CMD dengan ada yang di modul sama, maka bisa disimpulkan query yang saya pakai tadi di sini sudah benar. Nah, maka dari itu
Sekiranya untuk nomor 9 dan nomor 10 sudah selesai saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dan sekian, terima kasih.